Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan sedikit mempresentasikan tentang konsep konformitas sebagai konsep dasar perilaku sosial. Konformitas adalah jenis pengaruh sosial di mana individu akan mengubah tingkah laku dan juga sikap agar sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di sekitarnya. Menurut Kistler dalam Jalaluddin Rahmat, konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok akibat tekanan kelompok yang nyata ataupun yang dibayangkan. Diartikan juga jika sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan suatu hal, maka akan ada kecenderungan para anggotanya mengatakan dan melakukan hal tersebut pula. Goldstein mengungkapkan bahwa konformitas adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Disimpulkan bahwa konformitas adalah sebuah perubahan perilaku dan sikap yang diakibatkan oleh pengaruh sosial dan juga hasil dari tekanan kelompok baik yang nyata atau yang dibayangkan. Konformitas teman sebaya. Teman sebaya atau kelompok teman sebaya adalah sekumpulan remaja yang memiliki kesamaan usia atau tingkat kematangan, latar belakang sosial, serta sikap dalam memilih aktivitas sekolah maupun waktu luang. Struktur teman sebaya. Dalam penelitiannya, Turner dan Holmes menyatakan bahwa dapat diamati adanya proses sosial dalam kegiatan-kegiatan remaja seperti persahabatan, terbentuknya kelompok-kelompok kecil, serta kelompok-kelompok besar yang bersifat eksklusif. Anggota kelompok teman sebaya seringkali ditentukan berdasarkan kesamaan kelas sosial, minat, serta kemampuan di bidang tertentu. Konformitas teman sebaya adalah suatu perubahan sikap, perilaku, dan kepercayaan individu agar sesuai dengan norma kelompok atau norma sosial akibat adanya tekanan kelompok dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Konformitas teman sebaya pada remaja dapat dibagi menjadi dua, yaitu konformitas teman sebaya positif dan juga konformitas teman sebaya yang negatif. Menurut Erikson, seorang remaja bukan sekedar bertanya siapa dirinya, tapi bagaimana dan dalam konteks apa atau dalam kelompok apa dia bisa dimaknai dan juga bermakna. Tersebut menegaskan bahwa keinginan untuk diterima dan juga diakui dalam kelompok akan menjadi fokus utama remaja untuk berinteraksi di lingkungan sosial yang menyebabkan timbulnya konformitas teman sebaya. Aspek konformitas. Menurut Sears dan kawan-kawan, aspek-aspek yang terdapat dalam konformitas yaitu 1. Kepercayaan terhadap kelompok. Semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. Kepercayaan yang lemah terhadap penilaiannya sendiri. Individu yang percaya terhadap penilaiannya sendiri akan menurunkan tingkat konformitas, karena kemudian kelompok bukan lagi sumber informasi yang unggul. Rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan konformitas adalah untuk memperoleh persetujuan atau menghindari celaan kelompok. Rasa takut terhadap penyimpangan. Orang yang tidak mau mengikuti apa yang berlaku di dalam kelompok akan menanggung resiko dan mengalami akibat yang tidak menyenangkan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Baron dan Brain yang dikutip dalam sebuah jurnal mengungkapkan ada 2 faktor yang mempengaruhi konformitas, antara lain. Yang pertama ada kohesivitas. Dapat didefinisikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Ketika individu memiliki ketertarikan yang besar terhadap suatu kelompok, maka ia akan memiliki kohesivitas tinggi. Tingginya rasa suka dan kagum kepada kelompok orang-orang tertentu akan menimbulkan tekanan untuk melakukan konformitas semakin kuat. Kedua adalah ukuran kelompok. Semakin banyak anggota yang tergabung dalam kelompok akan menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas.
Dalam buku Psikologi Sosial, Baron dan Brain dijelaskan bahwa dari penelitian terkini, Bone and Smith merupakan konformitas cenderung meningkat seiring dengan meningkatkan ukuran kelompok hingga 8 orang anggota tambahan atau lebih. Jadi jelas bahwa semakin besar kelompok tersebut, maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta. Bahkan meskipun itu berarti kita tidak akan menerapkan tingkah laku yang berbeda. Yang kelima adalah jenis-jenis konformitas. Dalam Searle ada 2 jenis konformitas. Yang pertama menurut compliance. Konformitas yang dilakukan secara terbuka sehingga dilihat oleh umum, walaupun hatinya tidak setuju. Jenis konformitas ini bertujuan agar individu diterima dalam kelompok atau menghindari penolakan dari kelompok. Misalnya, menyantap makanan yang disuguhkan oleh nyonya tuan rumah, walaupun kita tidak suka. Dan menurut Chaptin, mengalah membuat suatu keinginan dengan harapan atau kemauan orang lain. Atau lebih jelasnya, compliance adalah sebuah perilaku yang dipengaruhi oleh permintaan langsung orang lain. Menurut Mears, yang diikuti dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa compliance adalah jenis konformitas yang bersifat taat, di mana individu mengikuti perilaku kelompok meski ia tidak menyetujuinya. Konformitas compliance ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama adalah rasa takut terhadap penyimpangan. Rasa takut dianggap sebagai orang yang menyimpang, merupakan alasan utama terjadinya konformitas compliance. Rasa takut ini diperbuat oleh tanggapan kelompok terhadap perilaku menyimpang. Penyimpangan yang terjadi dalam kelompok dapat mengakibatkan seseorang menerima resiko yang tidak menyenangkan seperti dikucilkan atau ditolak oleh kelompok. Yang kedua adalah kekompakan kelompok. Semakin kuat ketertarikan individu terhadap kelompok, maka semakin kuat juga konformitas yang terjadi. Ketika anggota-anggota kelompok bekerja untuk satu tujuan yang sama, mereka cenderung untuk konform dibanding mereka tidak berada dalam satu kesatuan. Dan ketika rasa suka anggota kelompok yang satu terhadap yang lain semakin besar, maka semakin besar pula harapan untuk memperoleh manfaat dari keanggotaannya. Kelompok dan kelompok tersebut semakin kompak. Kekompakan yang semakin tinggi akan mempertinggi tingkat konformitas. 3. Kesepakatan kelompok. Anggota kelompok yang dihadapkan pada keputusan kelompok yang sudah bulat akan merasa mendapat tekanan yang kuat untuk dapat menyesuaikan pendapat atau perilakunya. Namun, bila ada satu orang saja yang tidak sepakat dengan anggota lainnya, tingkat konformitas dalam kelompok itu pun akan menurun. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama, pelanggaran kesepakatan yang terjadi dalam kelompok berarti ada kemungkinan terdapat perbedaan pendapat atau penilaian antar kelompok. Yang kedua, anggota yang tidak setuju dengan pendapat kelompok akan menimbulkan penolakan. Yang ketiga, berkurangnya kesepakatan terhadap kelompok mengurangi keyakinan anggota kelompok terhadap kelompok itu sendiri. B. Penerimaan. Konformitas yang disertai perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial. Konformitas acceptance terjadi ketika individu percaya bahwa pendapat atau perilaku kelompok adalah benar. Misalnya, memenuhi ajakan teman-teman untuk membolos. Konformitas ini terjadi karena pengaruh yang bersifat informatif. Bentuk konformitas ini di mana perilaku dan keyakinan individu sesuai dengan tekanan kelompok. Menurut Myers yang dikutip dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa acceptance adalah jenis konformitas yang ikut bersifat kompak, di mana individu mengikuti perilaku kelompok karena percaya dan setuju pada putusan kelompok. Acceptance didasarkan pada keinginan individu untuk memiliki persepsi yang tepat mengenai dunia sosial. Hal ini karena seseorang tidak mempunyai pengalaman dalam fenomena yang ada, maka individu tersebut
akan melihat pada pengalaman, persepsi, maupun fenomena yang ada. Digunakannya orang lain sebagai sumber informasi, menciptakan sesuatu kesempatan bagi kelompok untuk mempengaruhi individu. Dalam konformitas ini dapat dipengaruhi oleh 1. Kepercayaan terhadap kelompok. Masalah utamanya, apakah individu mempercayai informasi yang dimiliki kelompok atau tidak. Semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan atau mengikuti kelompok. Dengan kata lain, jika individu yang selalu berpendapat bahwa kelompoknya selalu benar, maka dia akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh kelompoknya tanpa mempedulikan pendapatnya sendiri. Salah satu faktor penentu kepercayaan terhadap kelompok adalah keahlian dan kompetisi yang dimiliki oleh anggota kelompok lainnya. Semakin tinggi keahlian dan kompetisi kelompok, maka kepercayaan penghargaan individu terhadap kelompok semakin besar. Yang kedua, kepercayaan terhadap diri sendiri. Konformitas akan menurun jika individu mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap penilaian perilakunya sendiri. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri adalah tingkat penilaian individu terhadap kemampuan yang dimilikinya. Faktor lain adalah kesulitan. Semakin sulit hal yang harus dihadapi, maka semakin rendah rasa percaya diri yang dimiliki individu. B. Perilaku membolos. 1. Perilaku. A. Pengertian perilaku. Perilaku sebagai respon terhadap stimulus akan sangat ditentukan oleh keadaan stimulunya. Dan individu seakan-akan tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan perilakunya. Perilaku atau aktivitas-aktivitas tersebut dalam pengertian yang luas, yaitu perilaku yang menampak dan atau perilaku yang tidak menampak. Demikian pula aktivitas-aktivitas tersebut di samping aktivitas motorik juga termasuk aktivitas emosional dan kognitif. B. Jenis perilaku. Skinner membedakan perilaku menjadi 2. Yang pertama, perilaku yang alami, yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan yang berupa refleks dan insting. Yang kedua, perilaku operan, yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. C. Pembentukan perilaku. Perilaku manusia sebagian besar ialah berupa perilaku yang dibentuk dan perilaku yang dipelajari. Ada beberapa cara yang membentuk perilaku itu sesuai dengan yang diharapkan, yaitu kebiasaan atau conditioning. Cara ini didasarkan atas teori belajar conditioning yang baik. Pengertian atau insting. Cara ini didasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai adanya pengertian dan model. Cara ini didasarkan atas teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura. Dan selanjutnya adalah membolos. A. Pengertian membolos. Menurut Gunarsa, membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Sedangkan dalam penelitian Setiawati, dia mengatakan bahwa membolos adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk pelanggaran tata tertib sekolah atau meninggalkan sekolah pada jam pelajaran dan tidak masuk dengan keterangan palsu. Surja juga berpendapat bahwa membolos adalah bentuk perilaku meninggalkan aktivitas yang seharusnya dilakukan dalam waktu tertentu dan tugas atau peranan tertentu tanpa pemberitahuan yang jelas. B. Ciri-ciri siswa yang membolos. Ini sering kita jumpai saat kita masih SMA.
dan bahkan kita juga mungkin sering juga melakukannya, yaitu berhari-hari tidak masuk sekolah, tidak masuk sekolah tanpa izin, sering keluar pada jam pelajaran tertentu, tidak masuk kembali setelah izin, minta izin keluar dengan berpura-pura sakit, atau alasan lainnya. C. Kemungkinan sebab dan akibat membolos. Kemungkinan sebabnya adalah tak senang dengan sikap dan perilaku guru, merasa kurang mendapatkan perhatian dari guru, merasa dibeda-bedakan oleh guru, proses belajar mengajar membosankan, merasa gagal dalam belajar, bahkan kurang berminat terhadap mata pelajaran, atau mungkin tidak membayar kewajiban atau SPP tepat pada waktunya. Dan kemungkinan akibatnya kita membolos adalah minat terhadap pelajaran akan semakin kurang, gagal dalam ujian, hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, tidak naik kelas, bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pengertian perilaku membolos. Menurut Ketir, perilaku membolos diartikan sebagai kehadiran siswa yang tidak teratur, yang mana merupakan suatu problema atau masalah yang besar di sekolah pada masa kini. Sehingga ketidakhadiran siswa ini kemungkinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor luar atau dalam diri siswa itu sendiri. Itu adalah pengertian dari perilaku membolos. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa konformitas adalah sebuah perubahan perilaku dan sikap karena pengaruh sosial atau sebagai hasil dari tekanan kelompok, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Konformitas teman sebaya adalah suatu perubahan sikap, perilaku, dan kepercayaan individu agar sesuai dengan norma kelompok atau norma sosial sebagai akibat dari adanya tekanan kelompok dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Aspek-aspek yang terdapat pada konformitas adalah yang pertama, kepercayaan terhadap kelompok, yang kedua, kepercayaan yang lemah terhadap perilaku sendiri, yang ketiga, rasa takut terhadap celaan sosial, yang keempat, rasa takut terhadap penyimpangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas, yang pertama adalah kohesivitas. Apa sih kohesivitas itu? Kohesivitas adalah sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Yang kedua adalah ukuran kelompok. Ukuran kelompok adalah semakin banyak anggota yang tergabung dalam kelompok akan menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas. Perilaku membolos. Perilaku membolos adalah kehadiran siswa yang tidak teratur yang mana merupakan suatu problem atau masalah yang besar pada masa kini. Sebagai ketidakhadiran siswa ini mungkin dapat disebabkan oleh faktor luar atau faktor dalam.